Sami sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul adzim. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, monggo ing wekdal dalu menika ing majelis kita milai kanthi wawasan basmalah ugi selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo sareng-sareng tansah muji syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat nikmat dumateng kula panjenengan, terutama nikmat iman, Islam, sehat lan waktu luang. Saengga dalu menika saged bermuwajahah wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Shalawat ugi salam mugi tansah konjuk dumateng junjungan kula panjenengan sedaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha keluarga, kerabat, sahabat lan sinten kemawon ingkang derek lampahipun ngantos benjing dumugi dinten kiamat. Lan mugi-mugi kula panjenengan tansah benjing pikantuk syafaat saking panjenenganipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan kagem keberkahan majelis kita dalu menika, kagem keberkahan kula lan keluarga kita sedaya, monggo sareng-sareng kanthi wasilah suratul Fatihah hajat kula panjenengan dipun niataken mugi-mugi kanthi barokahipun waosan Al-Fatihah menika dipun kabul dening Allah Subhanahu wa taala. Liridallah wa li safati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi sedaya doa kula panjenengan tansah dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah, dalu menika kita lajengaken bab iman dan tawakal, yakin dan tawakal. Kita sudah sampai kepada hadis nomor 76 tentang hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekarang kita masuk ke hadis nomor 77. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair. Rawahu Muslim. Kila maknahu mutawakkilun Wakila qulubuhum raqiqatun. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan masuk surga orang-orang yang hati mereka seperti hati burung dalam bertawakal. Hadis riwayat Muslim nomor 2840.
Ada yang berpendapat bahwa mereka orang yang masuk surga adalah orang-orang yang bertawakal. Dan pendapat lain menyebutkan bahwa hati mereka itu lembut. Jadi di hadis ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada kalimat yadkhulul jannata aqwamun. Aqwamun itu artinya adalah orang-orang. Kata ini adalah jamak dari qaumun. Ya, maksudnya adalah jamaah dari golongan pria dan wanita. Kalau tadi malam kita mendapatkan pencerahan tentang amalan, catatan amal yang akan disampaikan kepada setiap orang. Ada yang menerimanya dengan ashabul yamin, ya, golongan kanan. Ini berarti orang yang harapannya surga. Ada yang ashabus simal, golongan kiri. Berarti ini sing ketok pun neraka. Nah, kalau di dalam surah Waqiah ada beberapa surat jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang disunahkan untuk kita wirid. Wirid Quran atau wiridul Quran namanya. Wirid Al-Quran. Wirid Al-Quran itu berbeda dengan tilawatil Quran. Kalau tilawah itu biasanya urut dari Al-Fatihah sampai Anas, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Tapi kalau wirid itu surat-surat tertentu yang dibaca secara rutin dalam waktu-waktu tertentu. Contohnya pun apa Bapak? 3 kul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita wirid biasanya paling tidak 2 kali sehari. Mantun salat subuh kalih mantun salat maghrib. Itu kita wirid. Nah, di waktu yang lain kapan? Ketika kita hendak Bapak? Tidur. Ketika hendak tidur itu disunahkan mewirid ayatul kursi, suratul Fatihah, ayatul kursi, terus 3 kul. Ada surat lain yang disunahkan untuk diwirid. Di antaranya adalah surah Yasin yang kita sudah berusaha untuk mewiridnya setiap malam Jumat. Ada lagi surah Al-Waqiah. Ini kalau bisa diwirid setiap malam. Ya, diwirid setiap malam. Ada hadisnya, barang siapa atau ada riwayat seorang sahabat yang dia mengatakan, saya meyakini bahwa seluruh kebutuhan saya akan dicukupi oleh Allah karena saya sudah membaca surah Waqiah setiap malam. Karena baginda Nabi pernah berpesan, bacalah Al-Waqiah di malam hari, niscaya Allah akan mencukupkan rezeki untukmu di siang hari. Itu Waqiah. Dan kemudian ada lagi yang perlu diwirid, surah apa Pak? Al-Mulk. Kalau bisa 3 surat ini diwirid rutin. Nopo seminggu sekali malam Jumat, misalnya habis maghrib kita bersama-sama Yasin, nanti habis Isya mau piyambak-piyambak Al-Waqiah dan Al-Mulk. Satu lagi surat yang disunahkan untuk diwirid di hari Jumat adalah surah Al-Kahfi. Bayuh wakeh men Pak. Banyak. Disitulah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memilih, memperbanyak ibadah mana yang bisa kita lakukan sebagai amal unggulan. Setiap kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebisa mungkin punya amal unggulan. Dan setiap orang pasti berbeda amal unggulannya. Nah,
Ndak apa-apa. Unggulan saya Al-Fatihah Pak, pokoknya gak kendat lek maca Al-Fatihah bendino sailingi, ndak apa-apa. Nggih. Ada sahabat yang diprotes oleh sahabat yang lain sampai madul tenggene Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kan sahabat ini ditunjuk jadi imam tenggene masjid yang agak jauh dari Madinah. Nggih. Imam niki setiap rakaat salat saderenge maos surat lintune niku maos kuluhu. Dadose rakaat pertama kuluhu kalih sabihisma. Nggih. Rakaat kedua kuluhu kalih wadduha. Setiap salat yang diperdengarkan itu mesti enten kuluhune. Sahabat niki akhirnya sing lintu-lintune karepe betul kuluhu terus. Akhirnya pun madul tengene Kanjeng Nabi. Dipun timbali kalih Kanjeng Nabi sahabat niki. Dipun timbali, dipun dangu. Nyapa kowe kok saben-saben rakaat maca kulhu? Beliau menjawab dengan jawaban yang tidak pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Saya begitu cinta dengan surat Al-Ikhlas ini karena menunjukkan eksistensi dan hakikat keesaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya tidak ingin meninggalkannya dalam salat saya. Jawabannya Kanjeng Nabi napa, Pak? Ya wis lek ngono terusno. Nggih. Malah dipun ajari iki lho, awakmu diwarahi karo sahabatmu. Ini namanya amal napa, Pak? Amal unggulan. Kita masing-masing punya. Monggo, apakah kita mau amal unggulannya adalah istighfar, amal unggulannya wirid dalam setiap kesempatan yang kita punya. Karena itu salah satu ciri orang-orang yang beriman. Masing-masing kita punya, karena tidak semua orang bisa bangun malam, dan tidak semua orang mampu untuk puasa secara rutin. Ada yang amalan unggulannya puasa Senin Kamis mboten kendat. Ada yang amal unggulannya saum Daud. Daud niku sehari puasa, sehari buka. Ada yang amal unggulannya qiyamul lail setiap malam. Tapi mboten pareng sepanjang malam, tidak boleh. Qiyamul lail itu ya harus istirahat dulu. Ada tidurnya, baru qiyamul lail. Nah, aqwamun atau orang-orang jamak yang akan masuk surga ini punya karakter, punya ciri. Ya, di antaranya dalam hadis ini adalah hati mereka itu seperti hatinya mislu afidatit thair. Ya, thairun itu burung. Ya. Jadi hatinya itu seperti hatinya burung, peksi. Senes peksi sing teng kurungan tapi, Pak. Ya. Burung liar. Burung itu tidak pernah berpikir ketika dia bangun pagi, aku kok mangan opo, itu tidak ada. Karena dia memang nggak punya pikiran, tapi dia tawakal. Dia pasti bangun pagi akan terbang dari sarangnya, dan sore hari dia pulang kembali ke sarang dalam keadaan kenyang. Hatinya penuh tawakal, pasrah, nggih. Terus nerimo, nggih. Nerimo. Nah, jadi dari hadis ini, kalau kita tadi dalam khutbah mendengarkan Allah tidak malu membuat perumpamaan dengan makhluknya yang walaupun itu kecil. Nah, burung ini juga menjadi perumpamaan dalam hadis ini agar kita punya gambaran. Sakjane rupane tawakal iki kaya apa to? Nah, begitu. Tawakal itu adalah ketika kita sudah memenuhi kewajiban kita tentang ikhtiar, kemudian kita tidak berpikir tentang hasilnya, tapi kita serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang sering terjadi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita merasa sudah bertawakal. Merasa ini agak susah memang. Rumongso. Ada yang misalnya orang sakit. Anten sing ngwengkel, diperiksa dokter, aku ora apa-apa kok jadi dokter loro. Ya. Ikhtiarnya diperiksakan ke dokter itu dalam rangka untuk mengetahui tanda-tandanya. Dokter sendiri juga hanya bisa melihat tanda-tanda. Oleh dokter kan belajar Pak nggih, wong lara jantung niku jantungnya biasanya gak patek teratur. Kadang ngewobot, kadang alon kan ngoten nggih. Nah, niku ndak stabil. Ini berarti jantungnya bermasalah. Nah, kemudian ikhtiarnya adalah diantaranya dengan apa Pak? Tarak daharan, nggih pindah. Keduanya minum obat. Ketiga olahraga. Tapi nek tiyang pun jantungan olahragane mboten pareng abot-abot. Nggih. Tapi itu ikhtiar. Nah, nanti apakah sembuh atau tidak? Ya itu kita serahkan kepada Allah. Yang penting ikhtiarnya sudah dipenuhi. Tidak boleh kemudian kita sudah dideteksi oleh dokter punya kelainan jantung atau sakit jantung. Terus pantangannya misalnya, apa Pak? Jantung ini pantangannya apa Pak? Rokok, oke. Terus kopi. Nah, terus pantangan ini kita langgar. Terus kita mengatakan, ya nek takdiri Gusti Allah waras ya waras. Itu tidak boleh. Itu namanya bukan tawakal. Seperti halnya terkait dengan rizki misalnya. Rizki masing-masing kita itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan. Ada hadisnya yang menyebutkan seseorang itu tidak akan kembali kepada Allah atau meninggal sebelum tuntas jatah rizkinya. Tapi jatah rizki ini bisa kadang bertambah, ada syaratnya kok. Misalipun apa Pak? Silaturrahim. Itu menambah rizki. Artinya rizki ini meskipun sudah ditakdirkan, itu bisa berkembang, bisa bertambah. Nah, salah satu bentuk tawakal kados dene peksi burung tadi itu, ikhtiarnya burung itu, dia pasti akan terbang. Kemana saja, wis pokoknya muter ngaten nggih. Kalih berkicau. Sehingga kadang karena kita tertarik kicaunya dicekel, dilebokno kurungan, dipakani. Saya juga pelihara burung dari kecil hobi. Tapi disitulah dia akan berikhtiar dengan sesuai kapasitasnya. Begitupun dalam kaitan rizki ini. Kita ini tidak tahu di mana pintu rizki yang dibukakan oleh Allah untuk kita. Karenanya tugas kita adalah mencoba mencari ikhtiar pintu-pintu rizki yang mana yang kira-kira untuk kita. Ada yang ditakdirkan menjadi pegawai negeri, ada yang ditakdirkan menjadi pegawai swasta, ada yang ditakdirkan menjadi pengusaha. Kados kula niki pengusaha Pak, berusaha terus. Tapi itu ikhtiar harus dilakukan. Ketika ikhtiarnya sudah kita lakukan, ibaratipun tiang betah toyo butuh air, kita sudah bawa wadahnya air. Wadahnya air ini kudu rapet, mboten oleh bocor Pak nggih, rapet. Nah, kalau kita mau nadai air pakai tempat yang napa menika Pak? Beseke berkat nika ya gak oleh-oleh. Mergi napa? Bocor. Kalau kita nadai air harus pakai timba. Nah, supaya kita dapat airnya banyak, pakai apa Pak? Pakai bak sing ageng nih, utawi timba sing luwih gede. Itulah bentuk wadah ini adalah wujud ikhtiar kita.
Contohnya pun pedagang. Pedagang itu apapun dagangannya, dia pasti akan menyiapkan dagangan. Bakul es tebu, niku mesti kudu nyiapin apa Pak? Tebu. Padahal dia belum tahu engko sapa sing tuku, jam pira payune, sak pirake, dia nggak tahu. Tapi dia menyiapkan tebunya untuk dijual. Dan itu harus dengan keyakinan bahwa kalau memang pintu rizkinya dari Allah melalui tebu itu, pasti Allah akan memberikan rizkinya. Kados peksi dan burung tadi. Inilah salah satu bentuk tawakal. Jangan kemudian kita ngarep-ngarep hasil dari jualan es tebu, sementara kita tidak pernah menyiapkan tebunya. Itu namanya orang yang panjang. Nah Pak, panjang angan-angan. Pendane yang ini untuk orderan 1 miliar. Badine 30%. Pinten Pak? 300 juta. Tapi dia tidak jualan apa-apa. Cuma ndahne. Nah ini namanya panjang angan-angan. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Oke. Jadi bentuk ikhtiar itu merupakan wujud dari awal dari tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang tidak bisa dikatakan tawakal kalau dia tidak pernah berikhtiar. Tidak pernah berusaha. Nah, dalam hal usaha inilah kemudian dari hadis ini kita dihimbau untuk berserah diri kepada Allah semata dan memiliki hati yang lembut. Ya, karena keduanya merupakan sebab yang mengantarkan seseorang masuk surga dan meraih kenikmatannya. Jadi ikhtiar, pekerjaan, jual beli yang kita lakukan itu juga menjadi salah satu sarana yang bisa menyebabkan kita, memudahkan kita untuk mendapatkan rahmat dan karunia Allah, bahkan surganya. Karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita dalam keseharian kita tetap harus berusaha dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini clear nggih? Nggih, ibaratnya burung tadi. Kalau di ayat yang disampaikan dalam khutbah tadi adalah tentang nyamuk dan laba-laba, ya. Itu perumpamaan. Artinya kita ini secara naluri, secara akal akan lebih mudah memahami sesuatu ketika sesuatu itu bisa kita imajinasikan. Bisa kita lihat wujud realnya. Jadi dengan perantaraan nyamuk saja Allah menegaskan, dengan perumpamaan nyamuk Allah menyesatkan orang-orang munafik sehingga lebih sesat lagi karena tidak bisa mengambil pelajaran. Tapi dengan perantaraan nyamuk pula Allah meneguhkan dan menguatkan iman orang-orang mukmin. Barangnya sami, nyamuk, neng efek dan akibatnya berbeda dalam dua kelompok orang yang berbeda. Orang mukmin akan melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla, sementara orang munafik meremehkan. Lalau apa to Gus kok nggawe perumpamaan nyamuk. Ya. Kalau Gus Bahak menjelaskan jangan remehkan nyamuk. Ya. Kalau gajah yang besar itu orang suruh buat patungnya itu gampang, mudah. Jajal wong kon gawe patungnya nyamuk saukuran nyamuk. Dari situ saja sudah menjelaskan betapa Islam, Allah mengajarkan agama ini kepada kita itu dengan logika yang sangat luar biasa.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya hadis nomor 78. Ini hadisnya panjang tentang kisah baginda Nabi selesai atau dalam sebuah perjalanan. Saya bacakan, masih ada waktu, nggih. Silama. Panjang hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kibala Najdin falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum fa'adrakathumul qailatu fi wadin kathiril idahi fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqan nasu yastadhilluna bisyajari wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samuratin fa'allaqa biha sayfahu wa nimna naumatan fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una wa idza indahu a'rabiyyu faqal inna hadha ikhtarata alayya sayfi wa ana naimun fastaiqadtu wa huwa fi yadihi sultan qala man yamna'uka minni qultu Allahu thalathan wa lam yu'aqibhu wa jalasa muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa ia berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke arah Najd. Ketika Rasulullah kembali, maka kami pun ikut kembali. Lalu tiba waktu Qailulah. Qailulah ini kenapa, Pak? Pernah dengar? Qailulah itu tidur sejenak sebelum waktu zuhur. Jadi di waktu siang itu disunahkan tidur sejenak. Sejenak ini sekitar 10 menit sampai 15 menit. Nah, kalau kita biasanya tidurnya 2 atau 3 jenak. Jadi waktu itu tiba waktu Qailullah, tidur sejenak di siang hari pada sebuah lembah yang banyak pohon berduri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dan orang-orang berpencaran untuk berteduh di bawah pohon. Beliau pun berteduh di bawah pohon dan menggantungkan pedangnya. Kami semua tertidur. Lalu tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kami. Sedang di dekat beliau ada seorang badui. Seorang badui ini Arab pedalaman dan kebetulan ini juga non-muslim atau belum Islam. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya orang ini telah menghunus pedangku sewaktu saya tidur. Lantas saya bangun dan pedang itu terhunus di tangannya. Lalu orang ini berkata, siapakah yang dapat mencegah kamu dari seranganku ini? Kemudian baginda Nabi mengatakan, saya menjawab Allah sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi tidak menghukumnya dan langsung duduk. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatan, dalam riwayat yang lain disebutkan, qala Jabirun kunna ma'a Rasulillahi bidhatir riqa fa idza ataina ala syajaratin dhalilatin taraknaha li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun minal musyrikin wa sayfu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bisyajarati fakhtaratahu faqala takhafuni la qala faman yamna'uka minni qala Allah. Dalam riwayat lain disebutkan Jabir berkata,
kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Dzatur Riqa. Ketika kami sampai di suatu pohon yang rindang, kami membiarkannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas datanglah seorang laki-laki musyrik, sementara pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergantung di pohon. Kemudian orang laki-laki itu menghunusnya seraya bertanya, "Takutkah kamu kepadaku?" Beliau menjawab, "Tidak." Ia bertanya lagi, "Siapakah yang dapat mencegahmu dari seranganku ini?" Beliau menjawab, "Allah." Wa fi riwayati Abi Bakrin al-Ismaili fi sahihihi qala man yamna'uka minni qala Allah qala fasaqata as-sayfu min yadihi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayfa fa qala man yamna'uka minni fa qala kun khaira akhidin faqala tashhadu an la ilaha illallah wa inni rasulullah qala la walakinni uahiduka alla uqatilak wala akuna ma'a qaumin yuqatilunak fakhalla sabilahu fa'ata ashabahu faqala ji'tukum min indi khairin nas. Dalam riwayat lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Ismaili dalam sahihnya disebutkan, orang laki-laki itu bertanya, "Siapakah yang dapat mencegah kamu dari seranganku ini?" Beliau menjawab, "Allah." Maka jatuhlah pedang itu dari tangannya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pedang itu seraya bertanya, "Siapakah yang dapat mencegah kamu dari seranganku ini?" Ia menjawab, "Jadilah engkau sebaik-baik orang yang memberi hukuman." Beliau bersabda, "Kamu hendaknya menyaksikan bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa saya adalah utusan Allah." Ia menjawab, "Tidak, tetapi saya berjanji tidak akan memerangi kamu dan saya tidak akan berkomplot dengan orang-orang yang memerangi kamu." Beliau pun melepaskan orang itu, lalu ia mendatangi teman-temannya sambil berkata, "Saya datang kepadamu dan saya baru saja bertemu dengan sebaik-baik manusia." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis yang panjang ini ada 3 riwayat. Intinya adalah menunjukkan ketawakalan yang luar biasa dari baginda Nabi. Jadi baginda Nabi dalam sebuah perjalanan pulang dari peperangan, kemudian istirahat, pedangnya dicantolnya tengwit. Kemudian para sahabat dan baginda Nabi tertidur, datang orang musyrik mengambil pedang Nabi. Dihunus, kemudian tiang jahitnya ditodongke kan itu. Ditodongkan kepada baginda Nabi dan bertanya, "Sopo sing iso nulungi kowe?" Nah, begitu. Siapa yang bisa mencegahmu dari seranganku ini? Maka baginda Nabi mengatakan, Allah. Karena baginda Nabi memang manusia paling mulia dan ketawakalannya begitu luar biasa. Demi mendengar itu, pedang ini pun jatuh dari tangan orang ini. Kemudian baginda Nabi mengambil pedang itu dan balik bertanya, "Sekarang siapa yang bisa mencegahmu dari seranganku ini?" Dia mengatakan tidak ada. Karena dia tidak yakin kepada Allah dan dia bukan seorang muslim. Maka dia mengatakan, "Jadilah engkau sebaik-baik orang yang memberi hukuman." Nah, kemudian baginda Nabi mengatakan, "Hendaklah kamu bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan aku adalah utusan Allah." Disuruh masuk Islam, bersyahadat. Orang ini menolak. Tidak. Ya.
Tapi aku berjanji kepadamu, aku tidak akan memerangi dan memusuhimu selama-lamanya, dan aku tidak akan bergabung dengan orang yang memusuhimu. Maka kemudian oleh baginda Nabi orang ini dilepaskan. Baik, kalau begitu kembalilah kepada kaummu. Dan dia kembali kepada kaumnya, dia mengumumkan, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku baru saja ketemu dengan manusia terbaik di muka bumi. Bertemu dengan sebaik-baik manusia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajarannya apa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Keberanian dan keteguhan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi suatu bahaya. Kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah, kesungguhan tawakal, dan keindahan sikap beliau untuk selalu berlindung kepadanya. Kemudian yang kedua, hasil dari sikap berserah diri kepada Allah adalah terbebas dari kesulitan. Dan ini diperkuat dengan ayat dalam Quran surah Al-Mumtahanah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan seterusnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan dicukupkan, dibebaskan dari segala urusan kesulitannya, diberikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi tawakal dan berserah diri kepada Allah ini akan menjauhkan dan membebaskan seseorang dari kesulitan dalam kehidupannya. Dan berikutnya adalah betapa pemaafnya Rasulullah SAW dan kemuliaan akhlak beliau yang sedemikian rupa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dua hadis yang kita baca malam hari ini memberikan pelajaran kepada kita tentang betapa pentingnya kita membangun keyakinan dan tawakal kepada Allah, terlebih lagi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan keseharian kita. Hendaknya semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita, menjauhkan kita dari segala kesulitan, dan memberikan rezeki yang barokah kepada kita semuanya, dan memberikan kita istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.